Kami sekeluarga baru saja pindah ke sebuah perumahan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Daerahnya bisa dibilang kurang strategis karena hanya ada satu jalan raya besar menuju komplek ini. Sisanya harus lewat jalan kecil perkampungan warga. Karena baru di daerah ini dan belum terlalu mengenal tetangga, untuk mengurangi jenuh di rumah keputusan untuk nongkrong di salah satu warung kopi depan komplek. Di sana terlihat ada beberapa anak muda sepantaranku yang asik bernyanyi diiringi dengan gitar dan nyanyian lagu India. Pas banget nih pikirku. Malam bang, sambil menepuk salah satu emas-emas berambut gondrong dengan topi bertuliskan Supres di depan. Sontak saja seluruh orang yang ada di sana memandangku seolah-olah bertanya, "Baru pindah di kompleks sana, gabung ya bang?" ucapku. Sama seperti tongkrongan cowok pada umumnya yang gak susah-susah banget untuk diajak ngobrol. Mereka pun menerima dengan sukacita. "Udah berapa hari bro di sini?" "Jalan 3 minggu," jawabku. Sedang asik-asiknya membagi pengalaman dengan mereka. Tak lama datang seorang dengan memakai motor yang terlihat habis terjatuh karena ada goresan di samping kanan motor dan spion patah di bagian yang sama. Orang tersebut meletakkan motornya begitu saja dan menghampiri kami. Dahinya terus-menerus mengerenyit tanda kesakitan. Kulihat celana panjang coklat miliknya terlihat kotor, dan di bagian dengkul robek, menyisakan kulit yang berdarah. Serentak kami bangun dan bertanya kepada Mas tadi. Dia hanya terdiam dan sesekali terlihat seperti orang kebingungan. Tak mau mengambil risiko, kita memutuskan untuk menenangkan dahulu baru diajak bicara. Ibu warung meletakkan teh manis hangat untuk diminum si pengendara. Saat kondisi lumayan baik, Mas tersebut baru menceritakan kejadian yang ia alami. "Tadi ban saya dililit ular bang," ucapnya dengan lirih. Kami tentu kebingungan. Pasalnya, ular seperti apa yang bisa melilit ban sampai orang mengendarai terjatuh? "Ularnya besar seperti siluman," tambahnya kembali. "Di jembatan gantung atas sungai bukan bang?" tanya seorang dari kami. Iya, benar, jembatan gantung." Ternyata setelah kejadian tersebut, orang di perumahan ini cerita jika jembatan gantung merah memang terkenal dengan kejadian anehnya. Mulai dari kecelakaan tunggal, melihat sosok anak kecil yang berjalan di malam hari, hingga penampakan yang seperti dikatakan pengendara tadi, yakni siluman ular. Mereka meyakini jika orang yang meninggal di sana sejatinya untuk dijadikan tumbal pesugihan. Hal ini diyakini karena warga setiap pagi selalu melihat ada sesajen yang diletakkan di pinggiran jembatan tersebut. Namun hingga kini tidak ada yang tahu siapa dalang dibaliknya. Kisah yang beredar tersebut cukup membuatku sedikit ketakutan. Pasalnya, aku belum terlalu tahu daerah sini dan bukan orang yang berani-berani amat. Tapi berpikir positif sudah sepantasnya menjadi pilihan yang tepat, bukan? Sampai suatu hari saat ingin membelikan makanan untuk ibu, mau enggak mau aku melewati jembatan yang dinilai angker tersebut. Tapi ya sudahlah. Saat itu aku juga tidak mengganggu. Tepat pukul 9 malam, ku mulai mengendarai motor ke tempat tujuan. Tak berselang lama, jika sudah melewati belokan ketiga, sudah dipastikan di depan akan ada jembatan gantung berwarna merah. Perlahan-lahan aku mencoba mengendarai. Sesekali bernyanyi sedikit untuk menutupi keheningan. Namun tiba-tiba saja
Setelah setengah jalan melewati jembatan itu, kulihat ada perempuan dengan rambut yang menjulang panjang dan pakaian serba merah dengan cepatnya menyeberang. Sontak saat itu aku membelokkan motor ke arah kanan dan membentur pegangan besi di jembatan. Setelah itu, pandangan hitam dan tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Sampai akhirnya sedang beberapa lama aku sudah bangun di ruangan rumah sakit dan perban di kepala. Orang tuaku berkata jika sudah hampir 1 bulan aku hanya terdiam tak berdaya di tempat tidur. Namun yang lebih parahnya, ketika sudah sembuh dan dibolehkan untuk pulang, teman-teman di rumah cerita sebelum dibawa ke rumah sakit, ternyata aku sangat mengalami kesurupan di jembatan tersebut. Berulang kali aku menyebut, "Iki tumbalku, ojo mbok gowo lunga," dengan nada marah-marah. Entah bagaimana sampai akhirnya petugas medis dan warga sekitar bisa mengangkat ke ambulan dan membawaku ke rumah sakit. Dari sana, aku mulai berpikir dan bersyukur karena selamat dari jeratan tumbal pesugihan jembatan merah. Tamat. Tulisan ini merupakan reka ulang dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih.